Bismillahirrahmanirrahim. Tadabbur ini teman-teman masuk dalam ayat Al-Quran yang berbunyi afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran atau dalam hati mereka ada kuncinya? Tadabbur ini maknanya adalah mengambil, kalau kita Indonesia terjemahan dan juga mengambil tafsirnya, hukum-hukumnya. Tapi ini agak berbeda. Tidak usah seperti membaca dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Dia boleh dipilih surah apa saja. Misal teman-teman ikhwah di sini mau coba mulai dari surah laki-laki, ada surah Ibrahim, surah Yunus, surah Muhammad, surah Ibrahim, surah banyak, surah-surah Al-Quran. Ada surah Al-Anbiya, nabi-nabi. Ibu-ibu misalnya mau coba surah perempuan, ada surah Maryam, ada An-Nisa. Mungkin mau penasaran dengan surah-surah yang nama hewan-hewan. Ada Al-Ankabut, kenapa namanya laba-laba nih? Kenapa ada Nahl, ada lebah? Kenapa ada Al-Baqarah, sapi betina? Kenapa ada fil, ya, gajah dan seterusnya. Mungkin mau baca tentang hari kiamat, ada surah Al-Qiyamah. Mungkin mau baca tentang malaikat, mau tahu tentang alam malaikat, ada Al-Ma'arij, ada Al-Buruj. Suruh baca. Ini teman-teman pilih surah. Dan ini juga saya ajarkan kepada teman-teman mahasiswa yang saya ajar. Tentu ini waktu saya masih mengajar di kampus ya. Sekarang sudah saya tinggalkan. Di pengajian juga saya tekankan. Cara membaca buku yang benar. Yang paling pertama, poin pertama, buka plastiknya. Loh iya. Ini sederhana. Tapi banyak orang beli buku, plastiknya nggak dibuka. Taruh di rak. Akhirnya dia beli buku double-double dan tidak pernah tahu apa isinya buku itu. Buka plastik dulu. Yang kedua, kiatnya baca daftar isi saja. Bukan daftar baca isinya, daftar isi. Daftar isi itu adalah kerangka fikirnya orang yang menulis buku. Apa yang dia mau sampaikan ke kita? Itu garis ringkasnya, judul-judulnya. Oh ternyata halaman 25 ini menarik buat saya, lingkarin. Halaman 45 menarik, lingkarin. Sebelum taruh di rak, 5 menit saja, pakai stopwatch. 5 menit baca. Yang sudah ditandain tadi, baca 5 menit. Baru taruh. Saya jamin dengan izin Allah, nanti kita penasaran kembali baca buku itu. Karena sudah mulai tahu, oh isinya ini semua nih. Masalah surga misalnya, pohon-pohonnya, buah-buahannya, pakaiannya, istri dan pendampingnya, apalah segala macam, sungai-sungainya. Baik, oh saya penasaran dengan sungainya. Baik, ditandain, dibaca. Nanti kita akan kembali untuk membaca sisanya. Al-Quran dalam mentadabburi seperti itu. Mulai buka dari daftar isi. Dari Al-Fatihah surah nomor 1 sampai An-Nas 114. Cari surah yang paling menggelitik kita, tanda kutip ya. Yang paling buat kita penasaran. Nama hewan kah, nama manusia kah, apalah. Tandain tuh. Mulai dari surah itu. Oh Al-Ankabut aja deh. Saya mau tahu nih apa ini laba-laba nih. Baik baca. 10 ayat. Enggak lebih dari 10 ayat. Jangan lebih dari 10 ayat. 10 ayat saja. 10 ayat ini pun kalau dianggap berat, saya kasih lagi. Dimanjain nggak apa-apa. Setiap habis sholat 2 ayat. Masih berat lagi? Ini perlu dicambuk kalau masih berat. 10 ayat. Habis subuh 2 ayat. Duhur 2 ayat. Asar 2 ayat. Maghrib 2 ayat. Isya 2 ayat. Ringan sekali 2 ayat. Tadabbur. Apa itu? Baca ayat, baca terjemahan saja. Ini waktu lowongin khusus. Enggak lebih dan enggak pun lebih dari 5 menit ini. Ini sendiri. Al-Quran itu pendapat sebagian ulama terdiri dari 6.666 ayat. Subhanallah, dengan hikmah Allah angkanya begitu. Kalau kita tadabburi 10 ayat per hari, berarti sebulan kalau 30 hari berapa ayat kita? Ini gara-gara belum makan malam jadi nggak tahu hitung. Berapa? 300 bisik-bisik. Yang di belakang sana sudah hitung belum? 1 tahun berapa ayat kita? Kalau setiap hari 10 ayat, 1 bulan 30 hari berarti 300. 1 tahun 3.600 ayat. 23 bulan teman-teman, tidak sampai 2 tahun antum sudah mengkhatam, menyelesaikan tadabbur 30 juz Al-Quran. Hanya dengan setiap habis sholat 2 ayat. Ringan, simple, tepat. Yang ketiga, menghafal. Hafal Al-Quran sama dengan tadabbur metodenya. Tidak usah banyak-banyak. 10 ayat per hari.
10 ayat saja. Baca, hafal 10 ayat. Kalau mau digabungin antara tadabbur dengan hafal malah bagus. Baca ayatnya, baca terjemahnya, oh ini maksudnya. Baiklah. Mulai hafal 10 ayat itu. 2 ayat dihabis setiap habis sholat. Pakai dalam sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Ulang-ulangin. Kenapa Al-Fatihah antum hafal mati? Kena diulang-ulangin. Baik, sekarang dipakai itu teman-teman sekalian. Kalau kita hafal 10 ayat per hari, 30 hari 1 bulan kita punya 300 ayat. 1 tahun kita punya 3.600 ayat. 23 bulan kurang dari 2 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Syaitan bilang, nanti berat, nanti kamu lupa. Semua orang lupa. Imam Haram aja bisa lupa. Dari kecil hafal Quran. Tapi orang lupa 1-2 ayat, bukan 30 juz hilang. Tidak mungkin itu 30 juz, kecuali orang itu luar biasa memang tidak pernah ngulangin, tidak pernah apa. Dan Nabi SAW ingatkan, jaga Al-Quran, ulang-ulangin. Karena dia lebih cepat hilang dibandingkan unta yang lepas talinya. Memang harus diulang-ulangin, baca terus, ulang. Mau 10, 1 hurufnya 10 pahala gitu kan. Itu yang ketiga, dihafal. Mulai dulu. Jangan pikirin lupanya. Pikirin hafalnya. Yang keempat, mengamalkan. Dan Ramadan bulan untuk Al-Quran.